Oke, ya, sorry. Ya, jadi computer programming ini hanya cara untuk kita, substansinya adalah menyelesaikan masalah atau menyuruh komputer melakukan task tertentu melalui kode yang kita buat. Ya, dan ini adalah terminologi saja sebenarnya. Kita nanti coding juga menggunakan IDE, tentunya kalian juga cukup familiar ya. Jadi intinya ini semacam workspace kita atau tempat kita melakukan penulisan kode dan melakukan development software ya kalau kita bicara konteks yang lebih advance. Kita akan belajar menggunakan Python. Kenapa Python? Ya karena dia cukup ini ya, cukup multifungsi. Bisa kita buat aplikasi, ada Django, kita bisa buat web menggunakan Django. Kalau kita bicara soal data science atau AI, itu kebanyakan library yang sangat mudah digunakan itu menggunakan Python ya. Contohnya kalau kita bicara TensorFlow atau framework lain untuk melakukan deep learning itu kebanyakan menggunakan Python, termasuk juga image processing gitu ya. Jadi kita mendeteksi COVID misalkan nih di sebuah riset gitu ya. Jadi kita punya input gambar, kemudian kita deteksi area-area mana yang menunjukkan oh ini simptomnya sepertinya gambar paru-paru orang COVID. Nah, itu salah satunya bisa kita gunakan Python, termasuk untuk melakukan visualisasi data, itu Python juga banyak library yang bisa kita gunakan ya. Termasuk kalau kita ingin melakukan NLP atau Natural Language Processing, ya. Jadi kalau kita misalkan ingin menganalisis teks ya di social media gitu ya, social media analytics, library-nya itu bisa menggunakan Python juga. Ya, termasuk juga game development itu juga sebagian partnya ada yang bisa dikembangkan dengan Python. Tentunya dalam sebuah game itu tidak apa ya, tidak hanya game sih, tapi seluruh aplikasi yang memang sudah mature dia tidak ini arsitekturnya pasti bermacam-macam, tidak hanya Python. Nah, itu menunjukkan bahwa fleksibilitas Python itu sangat bisa diandalkan gitu ya. Itu saja untuk sesi materinya ya untuk pertemuan ini sebenarnya. Kalau ada waktu mungkin kita bisa lanjutkan slide sampai pukul 9.40 ya. Semoga kita bisa dapat banyak hari ini. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke pengenalan administrasi mata kuliahnya ya. Jadi di semester ini kita akan mendapatkan materi yang kurang lebih sama. Mungkin nanti akan saya ubah GUI-nya ini tidak pakai yang desktop base atau TK Inter, tapi saya akan coba menggunakan Flash sehingga di akhir perkuliahan ini nanti kalian juga sudah memiliki karya berupa web sendiri sederhana menggunakan Python gitu ya. Menggunakan Flash salah satu framework di dalam Python untuk bisa menghasilkan karya pertama kalian yang bisa kalian banggakan lah ya. Saya harapkan walaupun ini kelas yang diambil ulang gitu ya, kalian tetap mempelajari hal-hal yang baru ya. Kita akan mereview kembali apa itu variable, data types dan segala konsepnya, dan terakhir kita akan bareng-bareng untuk belajar framework namanya Flash untuk membuat website berbasiskan Python. Oke, untuk useful resource-nya ini sudah saya buat juga di Skillly. Silakan gunakan textbook, gunakan online resource, belajar dari manapun karena sebenarnya kalau kita untuk pemrograman resource-nya itu sangat banyak di internet ya. Jadi jangan hanya terpaku pada apa yang saya sampaikan di kelas. Mungkin saja saya kalah update dengan kalian itu sangat mungkin ya. Jadi silakan kalau misalkan ada konsep baru yang menurut kalian menarik dan ingin dibahas di kelas itu juga dipersilakan gitu ya, atau mungkin ada yang menurut kalian yang saya sampaikan ada yang kurang tepat, nah itu interupsi saja gitu ya. Jadi kita buat interaksi di kelas ini setara ya, jadi
tidak hanya satu arah saya memberikan materi ke kalian, kalian juga bisa menanyakan kepada saya atau bahkan mengkoreksi apa yang saya jelaskan gitu ya. Karena basically di sini saya hanya sebagai fasilitator, secara substansi kita sama-sama saling belajar gitu ya. Oke, ya, apa yang akan kita lakukan di sini tentunya kita akan belajar melalui lecture video, post class quiz, ini opsional saja. Ada worksheet juga, nanti juga ada tutorial seminggu sekali ya untuk setiap materi di hari Kamis. Dan juga akan ada 4 tugas pemrograman. Dan tentunya yang paling penting di antara segala aktivitas ini adalah belajar secara mandiri, gitu ya. Jadi secara mandiri setelah kelas kalian tetap berlatih ya. Nanti saya akan berikan resource-resource menarik juga untuk kalian dapat berlatih. Ya, kita akan belajar melalui Skillly. Skillly untuk segala jenis resource saya akan taruh di Skillly. Untuk pengumpulan kode nanti kita akan menggunakan Git. Saya tidak tahu ya di semester lalu apakah sudah memakai Git atau tidak. Tapi saya juga akan membiasakan kalian sejak dini untuk familiar dengan collaborating tools ya, seperti Git ya, sehingga nanti di kuliah-kuliah di atas kalian tidak terlalu bingung. Untuk sesi asistensi kita menggunakan Discord ya, jadi nanti silakan akan di-post juga di halaman Skillly kita, channel Discord yang bisa kalian ikuti. Nanti bisa menanyakan ke Asdos atau melakukan asistensi atau mengerjakan lab itu bisa menggunakan Discord. Nah, sementara untuk sesi sinkronusnya kita akan menggunakan Zoom seperti sekarang. Dan mungkin linknya akan sama ya, seperti yang kalian gunakan saat ini. Ya, ini adalah grading kriterianya. Ini fleksibel ya, ini hanya perkiraan saja, bisa saya ubah sewaktu-waktu, tergantung dari kondisi kelas seperti apa. Jadi yang paling besar di sini adalah UAS tentu saja, kemudian ada UTS 20%, kuis 10%, kemudian tugas pemrograman 20%, lab 20%, dan juga partisipasi 10% ya. Jadi partisipasi di sini tidak hanya kehadiran, tapi juga pengerjaan worksheet ya, yang akan saya berikan untuk setiap pertemuan ya. Ya, ini adalah beberapa peraturan di dalam kelas ini. Selalu persiapkan diri sebelum kelas, jadi saya pasti akan memberikan resource berupa video maupun slide sebelum kelas berlangsung. Harapannya sebelum kelas dimulai, kalian dapat sudah siap gitu ya, sudah terisi, sudah ada materi yang kalian dapatkan sehingga di dalam kelas tidak terlalu sulit untuk mengikuti materi yang akan disampaikan. Dan aturan yang kedua adalah jangan pernah khawatir dengan nilai yang akan kalian dapatkan gitu ya, karena nilai itu bukan tujuan, nilai itu hanyalah konsekuensi dari effort kalian ya. Selama kalian mengikuti kuliah ini dengan rajin, segala jenis tugas kalian kerjakan dengan baik, otomatis nilai nanti akan ikut sendiri gitu ya. Saya juga tidak akan mempersulit ya, untuk nilai akan saya buat seobjektif mungkin, tapi juga akan melihat prosesnya juga. Itu kenapa saya memberikan worksheet dengan porsi 10% di sini, tujuannya untuk melihat prosesnya. Dan kenapa saya menggunakan Git untuk pengumpulan kodenya, saya juga ingin melihat prosesnya. Apakah kalian orang yang memang mencicil pekerjaan sedikit-sedikit sehingga tidak terasa berat, atau orang yang tiba-tiba langsung coding at once gitu ya dalam satu waktu. Nah, itu akan saya nilai juga gitu ya, seberapa sering kalian mengikuti prosesnya gitu ya, seberapa baik. Dan
aturan yang ketiga adalah tetap berlatih ya. Jadi kelas saja tidak cukup sebenarnya untuk bisa membuat Anda memiliki kemampuan programming yang baik. Yang Anda butuhkan adalah latihan, latihan, dan latihan di luar kelas terutama. Nah, ini larangannya adalah tentu saja tidak boleh plagiarisme ya. Plagiarisme ketika lab, ketika tugas pemrograman itu akan menyebabkan nilai kalian menjadi 0 dan mencontek di saat ujian jika ketahuan tanpa ada kompromi akan langsung dapat E gitu ya. Jadi pastikan di sini kalian mendingan mendapatkan hasil yang baik sebagai hasil sendiri gitu ya daripada sudah plagiarisme atau nyontek tapi tetap jelek gitu ya. Jadi ini perlu untuk diperhatikan juga. Kemudian jangan pernah ragu ya untuk menanyakan pada mentor Anda. Jadi asdos itu adalah mentor Anda. Ketika Anda stuck kepada suatu permasalahan, kalau memang tidak bisa, minta bantuan gitu ya. Jangan takut untuk salah, jangan takut untuk gagal, karena ketika kita gagalnya cepat, kita akan lebih banyak belajar dari apa yang kita alami sebagai kegagalan gitu ya. Jadi jangan ini ya, jangan berkecil hati ya, kenapa saya harus mengulang mungkin mata kuliah ini padahal saya sudah mengambil di semester sebelumnya. Nah, bisa saja ada hal-hal baik yang menanti kalian gitu ya, dengan yang kalian alami di semester ini mungkin saja akan membuat kalian bisa bangkit dan menjadi mahasiswa yang lebih baik ke depannya. Dan saya punya banyak sekali rekan-rekan ketika saya kuliah, dia juga mengulang DDP, ya dulu belum ada DDP 1 dan 2, hanya DDP saja, mengulang DDP sekarang toh masih sukses juga ya sebagai software engineer dan berbagai macam profesi. Yang penting tidak seberapa penting ya kalian gagal berapa kali gitu ya, yang penting adalah setiap gagal masih mau belajar dan bangkit. Tuh ya, pesan dari saya. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan perkuliahan ini? Pak, saya ingin tanya, boleh nggak? Oke, oke, silakan, silakan. Jangan takut bertanya, silakan aja. Untuk absen hari ini kan tadi ada waktunya ya, sampai Oke. 8.20. Berarti kita bagaimana Pak untuk absen sekarang? Oke, ya. Jadi absennya hari ini ditiadakan dulu ya. Jadi saya assume semuanya masuk. Tapi untuk selanjutnya silahkan absen sesuai yang sudah tertera di schedule ya. Karena memang tadi kesulitan juga kan masuk, jadi bukan salah kalian juga untuk telat gitu ya. Oke, baik. Makasih Pak. Oke, ya. Absen silakan diisi ya, tapi saya inginnya kalian tidak hanya mengisi absen ya, tapi bisa juga mengikuti sesi ini secara baik ya, dengan mengerjakan tas-tas yang akan saya selalu berikan untuk latihan di setiap sesinya. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu saya ingin lihat dulu hasil dari survei yang saya. Oke, baru 9 orang gitu ya. Silakan yang lain untuk mengisi juga. Silakan mengisi di kelas surveinya. Saya juga ingin mengenal gitu ya, kira-kira masing-masing dari kalian itu apakah. Ini apakah ada yang dari luar Fasilkom? Apakah ada yang dari luar Fasilkom untuk semester ini? Kelas eksternal? Oke, berarti dari Fasilkom semua ya. Well, oke. Kita masih punya waktu ya, jadi saya akan coba sampaikan beberapa hal terkait dengan materi kita hari ini. Oke, mungkin untuk
worksheet akan saya rilis setiap sesi pertemuan ya. Ya, kurang lebih ekspektasi saya sebelum perkuliahan Anda sudah menonton video yang saya share. Ini videonya Pak Faris ya sebenarnya, cuman tetap kita manfaatkan di sini. Dan nantinya di setiap pertemuan harap mengumpulkan worksheet ya untuk dikerjakan gitu ya. Tujuannya untuk merecap seberapa banyak materi yang Anda serap di setiap pertemuan gitu ya. Untuk hari ini deadline-nya seharusnya jam 12 ya, tapi nanti akan saya buat lebih panjang lagi karena kita memang mulainya telat juga hari ini. Oke. Oke ya, ini sebenarnya pengulangan saja gitu ya. Saya cukup sadar bahwa kalau saya panjang-panjang di sini mungkin cukup membosankan gitu ya. Ya, jadi di sini tentu saja saya assume kalian sudah mengetahui apa itu komputer gitu ya. Dia adalah mesin untuk menyimpan data, berinteraksi dengan device lain atau mengeksekusi program gitu ya. Hardware dan software tentunya sudah familiar ya. Jadi software itu perangkat lunak yang biasanya kita eksekusi di dalam komputer gitu ya. Kemudian ada perangkat keras yang biasanya fokus untuk membantu komputer mencapai atau melakukan komputasi tertentu gitu ya. Ini juga bagaimana arsitektur secara sederhana dari komputer. Jadi ada input, kemudian ada sebuah proses di dalamnya yang biasanya terjadi di dalam central processing unit atau CPU. Kemudian kita biasanya mengeluarkan output juga untuk beberapa task gitu ya. Jadi yang menjadi fokus kita di mata kuliah DDP adalah di bagian logiknya saja ya, arithmetic and logic unit ya. Sementara kalau untuk yang lebih detail terkait dengan bagaimana sebuah prosesor ya, atau sistem operasi itu bekerja gitu ya. Jadi bagaimana software hardware itu bisa terkoneksi menggunakan OS. Nah, itu ada di mata kuliah sistem operasi. Tidak akan kita bahas juga. Kalau kita terkait dengan hal-hal yang lebih low level gitu ya, yang lebih bahasa mesin gitu ya, kita akan belajar di dasar arsitektur komputer juga. Kita hanya akan fokus pada logic unit dari sebuah komputer di perkuliahan ini. Ya, ini adalah definisi computer science. Jadi adalah ilmu yang berkaitan dengan komputer ya, kalau kita terjemahkan secara literal, yang membantu kita untuk membuat sistem komputasional ya, dan menuntut kita untuk berpikir secara komputasional ya. Apa itu berpikir secara komputasional? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Ya, di sini ada teorinya, teori yang akan kita pelajari di dalam DDP ini adalah teori dasar-dasarnya saja. Kemudian bagaimana kita mendesain sebuah program, mendevelopnya dan mengaplikasikannya, gitu ya. Ya, di sini diharapkan di kuliah ini kalian bisa melatih yang namanya computational thinking gitu ya. Jadi bagaimana kalian melakukan 3 hal setiap menerima atau menghadapi masalah. Ya, apa yang seharusnya anak computer science itu lakukan ketika mendapatkan sebuah permasalahan? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah decomposition. Jadi kalau ada masalah, kita pastikan dapat memecahnya menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana gitu ya. Misalkan kita punya sebuah permasalahan yang cukup besar, kalau kita langsung mencari solusinya itu mungkin akan cukup sulit. Nah, umumnya permasalahan-permasalahan yang kompleks itu bisa kita pecah menjadi masalah-masalah yang sederhana. Nah, kita jadinya harus fokus pada masalah-masalah yang sederhana tersebut, nantinya ketika diintegrasikan bisa menyelesaikan masalah yang kompleks itu. Nah, kemudian selain mampu membuat masalahnya itu menjadi lebih sederhana, menyederhanakan masalah yang ada, kita juga perlu bisa recognize pattern-nya. Jadi biasanya di dalam sebuah masalah
Itu kita bisa melihat kira-kira pattern apa yang useful untuk sebagai input penyelesaian masalahnya gitu ya. Pattern recognition ini akan sangat amat dibutuhkan, apalagi kalau kalian bisa menempuh karir menjadi seorang data analis gitu ya. Umumnya data analis pekerjaannya selain mengolah data, tapi juga melihat insight dari sebuah data. Dan kemampuan pattern recognition lah yang akan membantu kalian menemukan insight-insight yang menarik dari sebuah data gitu ya. Nah, kemudian algoritmik design gitu ya. Jadi selain masalahnya dibuat lebih sederhana, kemudian kita bisa merecognize pattern, yang terakhir adalah kalau kita mendesain solusi itu harus runut gitu ya. Harus bisa teratur gitu ya. Alur-alurnya itu bisa diikuti secara teratur. Itulah yang membedakan Anda sebagai lulusan dari computer science atau information system dengan profil lulusan dari studi lain gitu ya. Jadi 3 hal ini yang perlu kalian camkan dan coba latih selama mengikuti perkuliahan ini. Ya, jadi apa itu program ya? Jadi program itu hanyalah sekumpulan instruksi yang kita berikan kepada komputer untuk menyelesaikan masalah atau mengerjakan hal tertentu gitu ya. Instruksinya apa saja? Ya bisa untuk menghitung, kita suruh komputer untuk menjumlahkan, mengurangi, atau kita ingin mencari rata-rata, intinya semua itu adalah instruksi gitu ya. Paling sederhana seperti itu. Jadi untuk kita bisa memahami bagaimana software yang kompleks bekerja, kita harus pahami perintah-perintah sederhana yang dapat komputer lakukan gitu ya. Misalkan untuk mencetak ya, kita harus tahu bagaimana menginstruksikannya gitu ya. Jadi sebenarnya coding itu adalah proses kita menyuruh komputer melakukan sesuatu. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, dan kita mungkin akan banyak belajar di bagian programming nih ya. Jadi ada beberapa lapisan di dalam pengembangan suatu software ya, mulai dari aspek terkecil adalah kita membuat kodenya, memprogram kodenya, dan kumpulan dari program atau kode ini ketika kita integrasikan dalam sebuah arsitektur tertentu, itu kita bisa membentuknya sebagai sebuah software gitu ya. Nah, nantinya kalian akan banyak belajar terkait dengan software development ini di mata kuliah, kalau dulu namanya PPW ya, mungkin sekarang namanya pemrograman berbasis platform gitu ya. Nah, dan di kuliah ini kita hanya akan fokus pada aspek pemrograman dasarnya saja. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana Python itu bekerja dan kenapa sebagian orang menganggap Python itu ada beberapa orang yang menganggap Python sebagai bahasa yang cukup slow ya dibandingkan dengan bahasa lain seperti C. Nah, ini karena cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi yang namanya file Python yang kita buat itu tidak langsung diinterpretasikan ke dalam bahasa mesin gitu ya, tapi dikompil dulu menjadi C language. Jadi ada dua proses ya, sehingga membuat ini untuk sebagian orang terasa lebih lambat ya. Itu kekurangannya Python. Tapi di luar itu Python harus diakui adalah bahasa yang lebih useful untuk multi purpose gitu ya. Jadi ada dalam sebuah teknologi tentunya pasti ada kelebihan dan kelemahannya, tergantung nanti bagaimana kalian dapat menjustifikasi kenapa harus menggunakan Python, kenapa harus menggunakan teknologi lainnya. Ya, jadi seperti ini prosesnya. Jadi sebenarnya komputer itu tidak bisa membaca file .py yang kita ketik di dalam IDE. Bahkan tidak bisa secara langsung mereka melakukan pembacaan terhadap bahasa C atau bahasa C# gitu ya. Perlu dilakukan yang namanya interpretasi oleh operating system ya, yang nantinya mentranslate kode-kode tersebut menjadi machine code gitu ya. Ya ibaratnya
source code dan machine code ini adalah dua orang dengan kemampuan bahasa yang berbeda. Nah, jadi butuh interpreter di tengahnya untuk bisa membuat kodenya dapat dipahami oleh komputer. Nanti kalian akan lebih memahami bagaimana bahasa mesin secara dasar itu di mata kuliah dasar-dasar arsitektur komputer ya. Jadi kalau kalian melihat angka yang 0101 biner dan heksadesimal mungkin ya, nanti akan lebih jelas bagaimana komputer bisa perform sebuah task itu di mata kuliah dasar-dasar arsitektur komputer. Nah, untuk melakukan pemrograman di bahasa apapun sebenarnya prosesnya itu hanya ada 3 gitu ya, dan ini yang perlu kalian lakukan. Mau kalian programnya sederhana untuk pemula ataupun ketika kalian sudah lebih serius lagi di bidang software engineering. Yang pertama tentunya adalah mendesain solusi. Jangan sekali-kali kalian melakukan programming langsung nyentuh ke IDE ya, langsung menulis kodenya gitu. Itu umumnya akan langsung bingung gitu ya. Kalau misalkan kita ada suatu problem, kita langsung berusaha menulis kodenya. Nah, apa yang perlu kita lakukan pertama? Yang pertama adalah kita buat desainnya. Kalau dalam konteks sederhana, kita buat dulu alurnya, flowchart atau pseudocode ya. Alur programnya seperti apa ya. Pakai bahasa manusia dulu gitu ya. Misalkan kita ingin membuat program yang sesederhana menghitung luas lingkaran gitu ya. Nah, kita jangan langsung mikirkan sintaksnya apa dulu ya. Kita perlu tulis satu persatu apa yang perlu dilakukan oleh komputer untuk menyelesaikan tugas atau permasalahan tersebut. Kita tulis pakai bahasa manusia kita gitu ya. Jadi misalkan langkah pertama kita meminta komputer meminta input dari user untuk memasukkan besaran jari-jarinya. Nah, kemudian komputer perlu untuk melakukan penghitungan dengan rumus sekian gitu ya. Baru nanti komputer perlu print hasilnya gitu ya. Itu kan kita bahasakan dulu dengan bahasa-bahasa manusia, baru ketika kita sudah selesai dengan desain solusi kita, baru kita konversi bahasa manusia tersebut atau pseudocode tersebut menjadi sintaks program gitu ya. Mau kita menggunakan bahasa Python atau kita gunakan bahasa misalkan Ruby atau kita gunakan Java, itu flow-nya akan sama gitu ya. Akan lebih mudah kalau misalkan kita mendesain solusinya terlebih dahulu, baru kita menulis programnya. Nah, setelah program ditulis, tentunya kita perlu melakukan debugging kalau misalkan ada error atau validasi yang belum kita kerjakan gitu. Jadi sebenarnya programming itu tidak terlalu flow-nya cukup straightforward gitu ya. Nah, mungkin yang akan semakin sulit, semakin lama itu adalah proses desain solusinya justru ya. Makanya nanti akan ada kuliah struktur data dan algoritma itu untuk memberikan atau menawarkan kalian berbagai jenis tipe data yang lebih cocok untuk permasalahan tertentu gitu ya. Jadi konsep itu kenapa penting? Ya karena kita programming tidak hanya menulis program, tapi dimulai dengan mendesain solusinya. Nah, ini adalah beberapa sintaks ya. Jadi kalau misalkan kalian belum masih merasa ragu terhadap programnya akan seperti apa, kalian bisa gunakan komen-komen seperti ini dulu ya. Ya, jadi tuliskan bahasa manusianya, baru setelah itu konversi ini menjadi sintaks yang sesuai ya. Nah, apa sih sintaks itu? Sintaks kalau kita di pelajaran bahasa juga sebenarnya sama ya definisinya. Dia adalah format, tata cara, dan struktur. Nah, dalam konteks ini, struktur untuk apa, format untuk apa, tentunya untuk menulis program. Dan sintaks ini tidak perlu kalian hafal. Di Skele saya sudah sediakan link untuk dokumentasi Python ya. Ya, jadi yang namanya programmer itu tidak perlu menghafal seluruh sintaks ya, karena di setiap bahasa pemrograman yang sudah mature dia pasti memiliki dokumentasi yang lengkap gitu ya. Nah,
Bahkan di sini disediakan tutorialnya, kemudian banyak di sini ya, built-in function-nya, ini apa saja. Nah, ini kan tentu saja kita kalau menghafalkan semuanya, kita ini sia-sia gitu ya. Karena apa? Kalau kita hafalkan sintaksnya saja, kita pindah bahasa, itu menjadi tidak berguna lagi ya. Yang perlu kita lakukan di mata kuliah pemrograman itu adalah bisa memformulasikan gitu ya, desain solusinya gitu ya, alur berpikirnya itu yang penting. Sintaks sih tidak terlalu menjadi yang utama ya, karena ini bisa kita contek setiap saat ya. Toh teman-teman saya yang sekarang jadi engineer pun kalau dia ngoding pasti masih buka Google dan Stack Overflow ya. Jadi tidak perlu dihafal, yang penting konsep dari pemrogramannya itu yang perlu dimatangkan. Ya, ini ada beberapa sintaks ya, nanti kita akan belajar juga masing-masing. Tidak untuk dihafal tapi untuk dipahami cara kerjanya gitu ya. Ya, ini adalah operasi yang bisa kita lakukan di Python gitu ya. Basic-basic sintaksnya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian. Ini ada pembagian yang pembulatan ke bawah maksud saya. Kemudian ada perkalian, perpangkatan atau modulo atau mencari sisa bagi gitu ya. Jadi ini bisa kalian pahami seiring berjalannya waktu gitu ya. Lagi pula kalau misalkan kita berbicara soal sintaks, itu ketika kita sering menggunakannya, kita akan hafal sendiri tanpa kita perlu effort untuk menghafalnya secara khusus gitu ya. Ini ada operator komparasi, ini ada sama dengan 2 kali untuk melambangkan ekspresi sama dengan, ada tidak sama dengan, ya, yang mereturn true atau false, lebih dari, kurang dari, dan seterusnya gitu ya. Khusus ini tidak sama dengan, ini kalian bisa bebas menggunakan tidak sama dengan tanda seru atau menggunakan sintaks seperti ini. Baik, sekali lagi ini tidak perlu dihafal ya, tapi seiring berjalannya waktu nanti kalian juga akan bisa mahir dengan sendirinya jika terus-menerus dilatih. Itulah kenapa saya sangat menyarankan setelah sesi kelas kalian tetap berlatih, baik itu melalui tugas lab atau lebih dari itu. Ya, ini juga masih sangat banyak gitu ya untuk assignment operator gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi sama dengan 2 kali untuk merepresentasikan komparasi, kalau sama dengannya hanya 1 itu hanya mengassign value gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar konsep terkait dengan variabel, nanti akan terlihat lebih jelas di situ. Juga ada beberapa kombinasi yang mungkin akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan mendatang. Kita pelan-pelan saja dulu, yang penting kalian bisa setidaknya mau kembali mengeksplor dengan senang hati ya, karena kalau kita belajar itu tidak senang akan susah gitu ya. Sintaks silakan nanti dieksplor sendiri. Saya tidak akan banyak membahas terkait dengan sintaks di mata kuliah DDP, akan saya banyak jelaskan konsepnya dan berikan banyak latihan karena itu yang lebih useful ya. Tidak perlu untuk menghafal. Ya, ya, saya tadi berbicara tentang desain solusi. Salah satu contoh dari cara kita mendesain solusi adalah menggunakan flowchart gitu ya. Ini untuk anak SE akan lebih familiar dengan diagram-diagram seperti ini karena memang inilah yang dilakukan oleh seorang sistem analis ataupun product manager sebelum sebuah software itu dikembangkan menggunakan kode. Ya, jadi kita kembangkan dulu alurnya seperti apa gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak modelkan seperti ini, maka otomatis pengembangan softwarenya akan menjadi kurang optimal. Nah, ini bahkan untuk persoalan sederhana, kalau kita anaknya lebih visual, bisa menggunakan flowchart untuk menggambarkan solusi kira-kira seperti apa gitu ya. Ini misalkan ini sederhana saja gitu ya. Jadi ketika programnya mulai, kita ingin komputer memberikan apa ya, semacam prompt ya, which is the best subject gitu ya. Kemudian di sini ada 2 kondisi, kalau misalkan
jawabannya computer science, maka outputnya adalah try again. Kalau dia computer science, dia akan of course it is, dan program berhenti. Ya, jadi seperti itu. Bisa juga dengan menggunakan pseudocode gitu ya. Pseudocode ini sama seperti resep sebenarnya ya. Jadi kira-kira variabel ya, ini bahan-bahannya gitu ya. Dan biasanya nanti instruksinya ini adalah isi programnya ya. Ya. Jadi isi instruksinya gitu. Ini kurang lebih kan program itu secara sederhana bisa kita lihat ada variabelnya dan ada instruksinya gitu ya. Kurang lebih sama ketika kita ingin membuat sebuah martabak atau membuat apapun gitu ya. Pasti ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah inilah yang perlu kita desain di awal sebelum masuk ke dalam sintaks pemrograman gitu ya. Nah, kalau kita lihat di contoh yang cukup high level seperti ini ya, cara kita membuat martabak mie di sini melibatkan ada kondisional ya. Jika sudah matang, tuangkan ke satu mangkuk. Jadi kita akan menggunakan konsep if nanti ya. Kemudian ada aduk hingga rata bersamaan dengan telur gitu ya. Itu ada konsep looping di sini. Ya, jadi sebenarnya konsep pemrograman itu sebenarnya sudah kita temui di kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan lihat relevansinya gitu ya. Ya, ini contohnya ya. Kalau kita ingin ada sebuah tugas gitu ya, buatlah program untuk mengkonversi nilai numerik ya, nilai angka menjadi nilai huruf mahasiswa UI gitu ya. Nah, kita kalau langsung ke kodenya untuk pemula biasanya akan cukup overwhelmed gitu ya. Oh, gimana nih sintaksnya? Nah, itu pertanyaan yang salah gitu. Kalau kita ada problem langsung bertanya, ini sintaksnya gimana? Itu adalah pertanyaan yang kurang tepat. Yang harusnya kita tanyakan adalah ini alurnya harusnya seperti apa. Nah, jadi kita rancang dulu kira-kira permasalahan ini alurnya yang optimal seperti apa gitu ya. Oh, berarti di sini ada tabel referensi, ada minimal, maksimal, dan ada nilai. Oh, berarti kalau dia minimal 85 dan maksimalnya 100, dia nilainya A. Dan begitu juga seterusnya. Kalau dia 80 dan hingga 85, dia A minus, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itulah yang perlu untuk dikerjakan pertama kali. Nah, kira-kira seperti apa alur dari pengerjaan problem ini? Silakan tulis di chat. Saya ingin tahu kira-kira masing-masing dari kalian bagaimana alur ketika disuruh membuat program seperti yang ada di slides. Ayo coba saya biar saya tahu juga ya sejauh ini bagaimana kalian mendesain solusi. Silakan ditulis di chat. Saya beri waktu 2 menit ya, 2 menit saja. Oke. Oke, bagaimana? Apakah sudah ada yang terbayang? Oke, misalnya saya random aja ini ya. Saya ingin lihat Salma Hanifah. Apakah ada di ruangan ini? Ada, Pak. Oke, ya. Bagaimana untuk alur yang kamu bayangkan ketika ingin membuat program mengkonversi
versi nilai huruf, nilai angka menjadi nilai huruf? Mungkin pertama-tama kita kayak define dulu nilai gitu kan. Terus kalau misalnya nilainya lebih besar sama dengan 85, nanti nilainya sama dengan A, kayak make if gitu Pak. Oke. Dan selanjutnya. Oke, ya. Berarti cukup terlalu simpel ya mungkin ya problem ini. Oke, terima kasih Salma sudah menjawab ya. Kurang lebih seperti ini ya. Sudah benar ya, kita masukkan nilai angka, definisikan nilai angkanya dulu. Jika nilainya lebih dari sama dengan 85, nilai hurufnya A, dan seterusnya gitu ya. Maka nilai hurufnya nanti jadi B kalau misalkan dia di sesuai dengan kondisi yang paling bawah, dan lalu dicetak nilai hurufnya gitu ya. Ya kurang lebih seperti inilah contoh dari pseudocode gitu ya. Jadi kita memasukkan bahasa-bahasa yang masih manusiawi. Ya mungkin untuk permasalahan yang sederhana seperti ini terlihat oh apaan nih, buang-buang waktu gitu. Saya kan sudah tahu solusinya. Ya itu tidak masalah kalau berpikiran seperti itu. Tapi untuk problem yang lebih kompleks, kemampuan untuk memecah masalah dan membuat alur-alur solusi itu akan sangat membantu gitu ya. Nah, sehingga kita tidak terlalu overwhelmed atau tidak terlalu sibuk memikirkan sintaksnya apa terlebih dahulu, tapi solusinya ya seperti apa. Nah, sehingga nanti kalau kita programnya itu error, ya kita bisa memahami kira-kira potensi errornya di mana ketika kita sudah tahu alurnya seperti apa. Nah, baru ketika sudah membuat pseudocode ya kita konversi ke sintaks Python, dan ya kalau ada error ya kita perbaiki di sini ya. Ya ini contohnya kalau misalkan di sini ada error gitu ya. Kalau misalkan yang dimasukkan di sini ternyata adalah string dan kita melakukan komparasi dengan angka, itu tidak bisa ya. Jadi kita perlu inputnya ini perlu dikonversi ke integer terlebih dahulu baru bisa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi from this to this ya. Jadi dari bahasa yang cukup manusiawi menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh mesin gitu ya. Nah, saya harapkan nanti setiap kalian menghadapi sebuah masalah terkait dengan pemrograman, kalian bisa gunakan approach ini untuk membuat solusinya lebih sederhana, lebih mudah dipahami, nah, sehingga nanti kalau misalkan ada error, tracing-nya itu juga gampang. Well, oke. Ya, nampaknya sudah cukup ya, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup sesinya? Oke ya, jadi untuk praktisnya ini kalau saya sempat akan buat kuis-kuis mini ya, sebenarnya tidak wajib ya, tapi bisa untuk membantu kalian berlatih. Dan kalau misalkan ingin melatih secara lebih advance bisa gunakan HackerRank ya. Kalian kalau misalkan sudah bisa salah. Kalau bisa menaklukkan HackerRank ini kalian sudah bisa di hire ya jadi seorang software engineer sebenarnya. Atau kalau yang paling sederhana ya di coding bed ini ya, untuk ini ada banyak sekali soal-soal sederhana menggunakan Python mulai dari manipulasi string, logic, kemudian list, itu bisa kalian latih di sini ya. Ini resource-resource yang bisa dimanfaatkan untuk kalian nanti meningkatkan kemampuan programmingnya gitu ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Well, oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian dulu materi kita pada pertemuan perdana kali ini. Ya, saya harapkan kalian bisa tetap bersemangat gitu ya untuk menghadapi satu semester ke depan ini. Dan sekali lagi saya ingin menekankan bahwa tidak perlu khawatir berlebihan terkait dengan nilai atau apapun yang akan kalian dapatkan. Kalian hanya perlu berpikir tentang bagaimana skill programming saya bisa meningkat. Itu yang jauh lebih penting dari apapun ya. Well, oke. Kalau tidak ada untuk detail dari perkuliahan ini, silakan nanti dilihat pada skillnya ya. Saya sudah upload BRP, jadi kalau misalkan kalian tadi terlewat terkait dengan ketentuan dan penilaian, nanti bisa dilihat kembali di BRP. Oh iya, BRP-nya belum diupload ternyata ya. Well, oke. Setiap sesi akan saya rekam. Jadi jika kalian mungkin ada yang kurang dipahami di sesi kelas, bisa diulangi kembali rekamannya sampai nanti bisa paham ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa kembali di hari Rabu pukul 8 di link yang sama. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.